yang kita dengar akhir-akhir ini, ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari memasukkan dalam sahihnya perawi-perawi yang berpemahaman Syiah. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh kita mengatakan Syiah sesat. Kalau kita mengatakan Syiah sesat berarti Sahih Bukhari sesat juga. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari ada perawi-perawi yang berpemahaman apa? Syiah. Ya. Jawaban ini sudah dibahas oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dan juga sudah dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Hadis Hudas Sari. Ternyata kalau kita telaah perawi-perawi yang dituduh sebagai perawi-perawi Syiah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ternyata istilah Syiah tersebut tidak sama dengan orang-orang Syiah zaman sekarang. Saya contohkan di sini, atau Ibnu Hajar sebutkan tentang seorang perawi yang dikatakan Rafidhi yang bernama Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi. Dia dikatakan Rafidah. Kenapa? Ini perawi yang paling parah dalam Sahih Bukhari. Kesalahannya apa? Karena yashtumu Utsman radhiyallahu anhu. Dia mencela Utsman. Gara-gara mencela Utsman dikatakan apa? Rafidhi. Ini perawi yang paling parah di mana? Sahih Al-Bukhari. Bukan mengkafirkan Utsman. Ustadz cerdas berusaha dengan keras menolak kenyataan bahwa kitab Sahih Al-Bukhari ternyata di dalamnya dipenuhi dengan para perawi Syiah, yaitu rantai periwayat hadis dengan segala tingkatan kesyiahannya. Ustadz cerdas mencoba menggiring opini bahwa Syiah yang ada dalam Sahih Al-Bukhari adalah berbeda dengan Syiah yang ada saat ini, yaitu Syiah versi fitnah dari dirinya sendiri dan gerombolan Wahabinya. Hal fitnah Wahabi terhadap Syiah dalam berbagai isu telah kami jawab dalam video-video pada channel Ansarus Sunnah. Silahkan rujuk link berikut ini. Sehingga jawaban Ustadz cerdas tentang perawi Syiah dalam Sahih Al-Bukhari hanya sebagai upaya berkelit dari kenyataan saja. Sementara mbah moyangnya Ustadz cerdas, yaitu Ibn Taimiyah, mengatakan bahwa Syiah itu pembohong dan munafik. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 13, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 31. Ibn Taimiyah berkata, kemudian Syiah ketika membawakan riwayat tujuannya bukan untuk agama, akan tetapi untuk kerusakan. Sampai kalimat, maka asal muasal bid'ah mereka, yaitu Syiah, terbangun di atas kebohongan kepada Rasulullah dan mendustakan hadis-hadis sahih. Karena itu, tidak didapati di dalam kelompok-kelompok umat Islam kebohongan yang lebih banyak dibandingkan yang ada pada mereka, yaitu Syiah. Berbeda dengan kelompok Khawarij, tidak diketahui adanya kebohongan pada mereka. Jika pemirsa perhatikan kembali apa yang telah dinyatakan oleh Ustadz cerdas bahwa Syiah yang terdahulu berbeda dengan yang sekarang. Namun mbah moyangnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, telah menyamaratakan semua Syiah bahwa mereka adalah para pembohong. Dalam pernyataan lain, Ibn Taimiyah di kitab Minhajus Sunnahnya mengomentari tentang ulama Syiah Rafidhah. Dalam kitab Minhajus Sunnah, karangan Ibn Taimiyah, jilid 7, cetakan pertama tahun 1986, halaman 286 sampai 287. Ibn Taimiyah berkata, tidak ada satupun Syekh Rafidhi yang menguasai ilmu-ilmu keislaman, tidak ilmu hadis, fikih, tafsir, begitu juga Al-Quran. Bahkan Syekh Rafidhi itu adalah orang yang bodoh atau munafik. Yang jadi pertanyaannya sekarang, mengapa Imam Bukhari masih mengambil riwayat dari para pembohong, orang-orang bodoh dan munafik, yaitu kelompok Syiah? Dengan bermodalkan definisi Syiah secara umum dari Ibn Hajar Al-Asqalani, Ustadz cerdas hanya bisa menghibur dirinya sendiri saja dan tidak dapat menjawab kenyataan bahwa Imam Bukhari banyak mengambil riwayat dari ulama Syiah, bahkan Rafidhah. Ustadz cerdas ini menyebut Imam Az-Zahabi tentang Syiah, namun dia tidak melihat pernyataan Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, karya Imam Az-Zahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, halaman 5. Az-Zahabi berkata di dalam biografi Aban bin Taghlib Al-Kufi, seorang Syiah yang berlebihan, akan tetapi dia adalah orang yang jujur. Maka untuk kami kejujurannya dan baginya bid'ahnya.
Kemudian Az-Zahabi berkata, hal ini yaitu periwayat hadis berpaham Syiah banyak ditemukan di kalangan tabi'in dan tabi'in, di mana mereka teguh dalam beragama, menyandang sifat wara, yaitu kehati-hatian dalam agama dan kejujuran. Kalau seandainya hadis dari perawi Syiah ditolak, maka akan banyak yang hilang dari sunnah-sunnah Nabi, dan ini adalah kerusakan yang nyata. Dapat pemirsa lihat dengan jelas perkataan Az-Zahabi yang namanya disebut oleh Ustadz cerdas tadi, bahwa para ulama hadis tidak dapat meninggalkan riwayat dari para perawi Syiah, yang mana dalam pandangan mbah moyang Ustadz cerdas bahwa seluruh penganut Syiah adalah pembohong. Untuk dapat mengetahui lebih lengkap dan rinci tentang para perawi Syiah dalam kitab Bukhari dan Muslim, silahkan pemirsa bisa merujuk kepada disertasi berikut ini yang telah diuji di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan mendapat nilai cum laude